Dan ketika mereka mencapai kayak tepi jurang gitu, tiba-tiba mereka melihat Alonzo berada di atas air. Posisinya Alonzo tuh betul-betul kayak terbareng baik gitu loh. Dan dari kejauhan terlihat seperti Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan menceritakan sebuah kasus misterius yang datang dari Netflix, yaitu di episode Unsolved Mystery yang membahas sebuah kasus hilangnya nyawa seorang remaja laki-laki yang bernama Alonzo Brooks. Dan karena penayangan Unsolved Mystery dari Netflix inilah yang bisa membuat kepolisian akhirnya membuka kembali kasus misterius yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu ini untuk bisa diselesaikan. Nah, semisterius apa sih kasusnya? Mau masuk ke ceritanya? Mau? Bentar dulu. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian ke satu produk yang best seller kali, yang baru aja aku coba, yaitu Glutathione Vitamin C Serum dari Aura Bright. Kali ini dicekosin sama orang di Shopee udah sampai 10 ribuan lebih. Pasti udah banyak orang yang sudah membuktikan bahwa serum ini memang bagus. Nice. Ya kan? Karena serum yang mengandung kandungan baik kayak glutathione, vitamin C, niacinamide, zinc, masih banyak lagi nih ya, bisa mampu untuk membantu menghilangkan jerawat, mencerahkan kulit, melembabkan kulit, mengenyalkan, mengencangkan, serta juga mencegah penuaan dini, mengontrol minyak berlebih juga, memudarkan efek-efek hitam, meratakan tekstur wajah, membersihkan komedo dan mengecilkan pori-pori. Banyak kali manfaatnya ya kan, kecil-kecil cabai rawit ini Dan kalian juga semua tenang aja, ini sudah BPOM dan halal, no merkuri, hidroquinone atau sejenisnya lah itu. Nyaman di wajah dan juga formulanya ringan, jadi tenang aja kalian. Dan yang paling bikin asiknya lagi, serum ini tidak bikin ketergantungan, pakai aja rutin pagi sampai malam, insya Allah. Buat kalian yang punya keluhan wajah berjerawat, kusam, bisa dibantu dengan Glutathione Vitamin C Serum dari Aura Bright ya. Jadi monggo buat yang juga punya keluhan yang sama kayak aku, gampang berjerawat, muka berminyak, kusam, pakai Glutathione Vitamin C Serum dari Aura Bright yang sekarang udah bisa kalian miliki di Aura Bright Official Shop yang ada di Shopee. Linknya aku taruh di description box di bawah ya. Selamat mencoba, terima kasih Aura Bright. Nah, sekarang baru kita masuk ke kisah misterius dari Alonzo Brooks ya, check it out. Oke, jadi Alonzo Brooks ini bernama lengkap Alonzo Tyers Brooks yang lahir pada tanggal 19 Mei tahun 80 di Topeka, Kansas, dari orang tuanya yang bernama Billy Brooks Senior dan juga Maria Ramirez. Nah, Alonzo ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia memiliki 3 kakak perempuan dan juga kakak laki-laki yang bernama Billy Junior yang sangat dekat kali sama Alonzo Brooks kan. Nah, Alonzo ini juga dikenal punya banyak kawan. Dia sangat akrab dengan keluarga dan juga saudara-saudara yang lain, dan kebanyakan dari mereka ini memanggil Alonzo dengan panggilan Zo gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian Maria ibunya ini bercerailah dengan Billy Brooks kan, dan kembali menikah dengan seorang laki-laki lain yang bernama Stuart Porter yang akhirnya menjadi ayah tirinya Alonzo, dan mereka berdua dikaruniai anak dari pernikahannya ini juga. Alonzo ini juga sangat dicintai oleh saudara tirinya, ayah tirinya, apalagi saudara-saudara kandungnya. Pokoknya betul-betul jadi keluarga besar yang rukun, bahagia, harmonis kali gitu loh Dan menurut keluarganya yang nggak ada satu orang pun yang nggak cocok sama si Alonzo ini, karena Alonzo adalah pria yang ramah, rendah hati, nggak pernah buat masalah sama orang lain, nggak punya musuh juga. Dan inilah yang ngebuat Alonzo akhirnya jadi punya banyak kawan kan. Dan ada nih satu teman yang dianggap sebagai sahabat sejatinya yang bernama Rodney English. Mereka ini memang udah berkawan dari lama bahkan dari kecil tuh selalu bareng gitu. Selalu ada lah kalau salah satu dari mereka membutuhkan gitu loh. Udah kayak saudara lagi gitu ya. Nah, Alonzo ini juga merupakan seorang atlet. Olahraga favoritnya adalah sepak bola. Badannya atletis juga nih. Dan selain itu dia juga menyukai basket dan karate. Nah, tapi saat di rumah kadang-kadang abangnya Alonzo, si Billy itu berpikir kalau mamanya Alonzo ini terlalu memanjakan Alonzo gitu. Nah, alasan utamanya adalah Billy, abangnya Alonzo ini tahu kalau dunia itu keras, mama. Dan Billy ini ingin saudara-saudaranya, apalagi Alonzo saudara laki-lakinya ini bisa bersiap untuk keadaan apapun. Nanti ya kadang namanya juga laki-laki ya kan, bersaudara pernahlah berantem, tonjok-tonjokan. Nanti mamanya selalu melerai mereka dan selalu membela Alonzo dan selalu memarahi si Billy. Mama ini nggak mau lah seakan-akan Alonzo ini terluka gitu lah. Dari sinilah si Billy menganggap mama itu terlalu memanjakan Alonzo. Mama nggak bisa dimanjakan kayak gitu, dia harus tahu dunia itu seperti apa, kayak gitulah. Nah, ketika Alonzo ini lulus dari Topeka High School, keluarga Alonzo pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke sebuah tempat yang bernama Gardner di Kansas juga, yang suasananya sedikit berbeda sama Topeka. Gardner nih ibaratnya kayak pedesaan gitu, beda sama Topeka. Dan di sana Alonzo bekerja dengan ayah tirinya dan dia sangat menyukai pekerjaan itu. Tapi yang jelas kepindahan mereka dari Topeka ke Gardner ini betul-betul pasti membuat perubahan besar lah di keluarga ini kan. Karena kan kalau Topeka ini ibu kota negara negara bagian dengan populasi lebih dari 125.000 orang. Sementara Gardner nih desa kicik,
Yang tahun 2004 aja jumlah penduduknya cuma 13.001 orang. Sepi kali kan, jomplang gitu loh dari jumlah populasinya. Itulah yang akhirnya membuat Alonso dan keluarganya harus melakukan penyesuaian besar nih di tempat baru ini. Di sana kerja si Alonso ini jadi kayak seorang petani gitu, Wak. Dia bangun pagi, berkebun, bercocok tanam, kasih makan hewan-hewan ternak dan lain-lain. Sebenarnya juga si Alonso ini nggak masalah dengan gaya hidup yang baru ini, nggak ada masalah. Dia enjoy aja, nggak ada ngeluh sama sekali. Memang baik kali Alonso nih. Bahkan nanti tiap akhir pekan di Gardner setelah tinggal di sana, Alonso ini akan kumpul nih bareng nongkrong gitulah sama kawan barunya yang baru dia kenal di Gardner itu. Dan bukan hal susah lah untuk Alonso dapat banyak kawan ya kan. Nanti selanjutnya Wak, kawan-kawannya Alonso di Gardner nih kita sebut dengan geng Gardner ya, karena nanti akan banyak penyebutan mereka. Oke? Pokoknya kawan-kawannya Alonso yang dikenal di Gardner itu kita sebut aja namanya geng Gardner. Nah, jadi itulah sedikit latar belakang Alonso dan keluarganya, Wak ya. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke bagaimana kehidupan mereka setelah mereka pindah ke Gardner. Yang bisa dibilang inilah awal mula kasus ini terjadi. Check it out. Jadi Wak, ceritanya pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 3 April 2004, salah satu kawannya Alonso di geng Gardner itu dengar kabar nih bahwa akan diadakan party di kota lain yang letaknya memang agak jauh dari tempat tinggal mereka di Gardner. Dan kata si kawan ini nanti akan ada orang-orang dari kota-kota berbeda yang juga turut hadir di pesta itu. Wah, kawan ini ngajak lah Alonso sama geng Gardner yang lain buat hadir kan. Yuk lah weh, ikut yuk, seru tuh kayak. Nah, ngomong-ngomong soal geng Gardner, Wak, jadi di geng Gardner ini Alonso inilah yang paling tertua di sana. Dan dia ini juga satu-satunya yang berkulit hitam di situ. Dan dia berkulit hitam pun gak dipermasalahkan sama kawannya. Malah mereka menyayangi Alonso juga gitu loh, saking baiknya Alonso ini kan. Nah, semasa mudanya dulu di kota terdahulu, Wak, si Alonso ini tidak terlalu sering mengunjungi party-party sakjane. Makanya karena dia penasaran, dia pun antusias lah untuk menghadiri pesta itu. Ikutlah aku, yuk ikut aja yuk, kata si Alonso. Ayo, katanya. Begitu juga dengan kawan-kawan geng Gardner lainnya. Setujulah itu mereka sepakatkan untuk menghadiri party di tempat sana itu. Sampai akhirnya hari di mana party itu diadakan pun tiba, Wak. Pada saat pergi, Alonso sudah siap-siap nih. Dia mengenakan jeans, dia pakai t-shirt, dia pakai sweater, pakai topi motif tengkorak gitu, dan pakai sepatu boot yang memang sering dia pakai, menggunakan kaos kaki khusus. Pakai sepatu, pakai kaos kaki khusus, Wak ya. Jadi Alonso ini memang pernah mengalami cedera pergelangan kaki gitu kan, memang main basket kan. Jadi dia kalau jalan tuh kadang suka tertatih-tatih gara-gara cedera itu. Makanya dia gulunglah salah satu kaos kakinya itu waktu dia pakai sepatu biar nanti memudahkan dia untuk berjalan gitulah kira-kira kaos kaki khususnya itu. Udah siap semua, udah rapi dia kan. Pergilah dia mau pamit sama mamanya nih. Dan sebelum Alonso pergi dia sempat, Wak, cium kening mamanya, dia kasih pelukan selamat tinggal buat mamanya. Mama juga pesan jangan pulang malam-malam ya nak ya, hati-hati. Siapa yang jemput kau? Justin mah, kata Alonso kan. Nah, ya udah nanti balik sama Justin ya berarti ya. Iya mama, kata gitu. Ya udahlah, pergilah Alonso nih yang memang udah dijemput sama temannya dari geng Gardner itu yang bernama Justin. Justin yang nyetir, Alonso di sebelahnya. Nanti sisa geng Gardner lainnya ngikut nih dari belakang pakai mobil yang berbeda, Wak, gitu ya. Nah, pesta ini, Wak, diadakan di sebuah farmhouse gitu. Jadi kayak satu rumah dikelilingi kayak lahan pertanian lah gitu. Nah, daerah itu, Wak, bernama Lasinia di Lane County, Kansas Tengah Timur, yang jarak lokasinya hampir 50 mil dari Gardner, Wak, tempat mereka tinggal. Dengan populasi hampir 1000 jiwa aja. Tapi walaupun bisa dibilang Lasinia ini agak pedalaman dan juga populasinya dikit kan, Wak ya, tapi Lasinia ini tampaknya jauh lebih modern dibanding Gardner, Wak. Makanya mau diadakan party di sana mungkin. Nah, di perjalanan ini pun mereka harus melewati tempat-tempat baru yang memang belum pernah mereka kunjungi. Nah, ketika akhirnya mereka ini mau sampai tuh di lokasi party, hal pertama yang harus mereka lalui adalah mereka harus berjalan kaki dulu untuk melewati jalan masuk yang panjang kali untuk bisa sampai ke farmhouse party itu, Wak. Nah, di farmhouse itu, Wak, dikelilingi tanah kosong, ladang, dan juga nanti ada sungai kecil tuh, Middle Creek, yang bercabang kedua arah lainnya gitu ya. Nah, ketika sudah sampai di tempat party itu, ya udahlah mereka pun duduk-duduk ngobrol, enjoy party lah gitu pokoknya. Nah, terus tiba-tiba, Wak, datang Alonso nih berjalan ke arah mereka sambil bilang, "Weh, siapa yang mau bir?" kata dia kayak gitu. Nah, Justin yang pada saat itu dengar hal tersebut, dia agak sedikit kaget, Wak, karena hal ini agak keluar dari karakternya si Alonso. Yang Justin kenal Alonso ini orangnya cukup pendiam, pemalu kalau ketemu orang-orang baru dan di lingkungan baru, dan dia nggak kenal banyak orang di pesta itu kecuali geng Gardner inilah. Tapi di malam itu Alonso tampak enjoy kali, Wak, dia sama party itu, dia berbaur ke orang-orang lain yang hadir di sana dan kelihatan kali betul-betul ingin pesta si Alonso. Dan kata geng Gardner pada saat itu mereka memperkirakan sekitar ada 30-50 orang lah di pesta itu. Tapi setelah diselidiki lagi lebih lanjut kan oleh penyelidik, ternyata ada hampir 100 orangan juga di sana. Dan usia
mereka yang hadir di party itu terbilang muda, Wak, sekitar 16-17 tahun. Dan mereka menyadari bahwa di pesta itu grup mereka inilah satu-satunya yang berasal dari tempat Gardner. Karena memang kebanyakan orang-orang yang datang ke sana tuh pakai sepatu boot, topi koboi, agak sedikit kontras lah dengan penampilan mereka kan. Tapi walaupun bagaimanapun, karena Alonzo ini suka kali begaul dengan siapapun juga, ya dia juga biasa-biasa aja, nggak ada ngerasa aneh atau risih sama sekali dengan penampilan mereka. Dan Alonzo, Wak, mungkin salah satu yang tertua di sana karena pada saat itu Alonzo sudah berusia 23 tahun. Kayak gitulah kurang lebih suasana party di sana ya. Party pun berjalan seperti biasanya, Wak. Ada musik, tarian, orang-orang berkumpul di sekitar meja yang berbeda, bermain permainan minum-minum tuh kayak ada flip cup, terus ada yang bermain kartu, dan hampir semua orang di pesta itu juga minum pastinya. Ada juga bahkan yang ngerokok itu apa? Rokok daun itulah. Dan di sana pun Alonzo sama geng Gardner yang lain sempat beraksi juga tuh untuk memainkan drink game. Pokoknya malam itu Alonzo, geng Gardner bersenang-senang lah, Wak. Alonzo jadi lebih ramah dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Ya memang dia dasarnya memang ramah supel sih. Tapi biasanya kalau dengan orang yang baru dia kenal, dia ini agak sedikit pendiam, pemalu, butuh waktu beberapa hari atau beberapa waktu dulu untuk akhirnya dia ini bisa selepas itu gitu loh. Makanya Justin tuh pun agak terkejut kan waktu tiba-tiba Alonzo ini heboh ngajak kawan dan kawan-kawan yang lain yang baru dia kenal di sana buat minum bir gitu. Dari sinilah Justin mengetahui terlihat betul kayak Alonzo ini benar-benar ingin bersenang-senang di malam itu, Wak. Dan sedang dalam suasana hati yang sangat baik gitu loh. Makanya dia lepas sekali di party itu gitu ya. Nah hingga pada suatu titik, Wak, teman Alonzo dari geng Gardner ini yang bernama Daniel sempat nengok Alonzo lagi berkelahi dengan seseorang di dapur farmhouse itu. Gak berkelahi secara fisik memang, tapi mereka adu mulut gitu. Nah bola geng-geng Gardner si Alonzo ini kan mereka datang untuk melerai. Dan tamu-tamu yang lain juga melerai si lawan bicaranya siapa ini, si Alonzo. Dan di sana terungkap bahwa Justin waktu itu mengatakan pertengkaran antara mereka yang berdua itu membahas soal warna kulitnya Alonzo, Wak. Tapi pada saat itu untungnya Alonzo ini mau ditenangkan dan dia juga nggak begitu mempermasalahkan ucapan si lawannya itu. Hal ini dikarenakan karena dia seperti tidak mau membiarkan orang lain merusak malamnya. Jadi dia nggak mau ribut lah. Memang sempat agak tegang-tegangan tapi ya udahlah, nggak mau aku permasalahkan kali. Ayolah kita lanjut bersenang-senang lagi gitu lah. Jadi sebab bertengkar dia ya gara-gara itulah warna kulit itu sama peserta yang datang ke party itu juga. Nah sampai di suatu waktu, Wak, Daniel yang tadi tuh dan beberapa kawan-kawan yang ada di geng Gardner lainnya ini diajak tamu-tamu di sana untuk mengunjungi party di tempat yang berbeda. Yolah weh, ada party lagi di tempat daerah lain, aku diajak sama kawan yang aku kenal di sini, kata gitu. Yuk ikut gitu. Nah pergilah itu semuanya kecuali Alonzo sama Justin, Wak. Karena mereka nggak mau ikut. Pergilah aku sana, aku enak di sini lagi, kata Justin sama Alonzo kan. Nah pada saat itu rencananya Justin ini akan ngajak Alonzo untuk balik ke rumah sekitar jam 1 dini hari gitu. Dah lah akhirnya kawan-kawan yang lain ini pergilah ke tempat party berbeda kan, tinggallah Alonzo sama Justin di sana kan, lanjut party lagi. Nah kemudian sebelum jam 1 dini hari tiba-tiba Justin sadar, alah rokok aku habis. Jadi dia samperin si Alonzo, dia bilang, "Weh, Wak, aku beli rokok bentar ya, aku tunggu di sini. Cepat kok aku," katanya. "Pergilah kau," kata Alonzo. "Aku titip 1 bungkus ya," katanya. Oke, kau puas-puasin ya partinya sekarang, jam 1 kita balik ya. Jam 1 balik, puas-puasin. Iya, pergilah kau. Pergi, kata kita. Hati-hati ya, kata Alonzo. Nah, pergilah itu Justin beli rokok kan. Nah, kalian kan tahu dari farmhouse untuk pergi ke sana ya jauh, harus jalan kaki dulu, habis itu pergi lagi keluar entah kemana cari rokok. Nah, waktu si Justin ini mau balik lagi ke party setelah beli rokok itu, Wak, ternyata mobil Justin ini terjebak di jalan bebatuan gitu. Hampir 30 menit, Wak, dia kejebak di sana dan tidak ada orang sama sekali yang bisa minta tolongin. Bingung lah si Justin ini kan, alah kayak mana pula ini aku cara biar balik ke farmhouse itu. Mana si Alonzo di sana pula. Terlagi mau udah jam 1 ini. Aku udah janji sama mamanya nganterin dia jam 1. Alah ini macet pula, rusak pula. Mau rusak bukan, tadi apa terjebak. Akhirnya Justin inisiatif, dia telepon lah ini, Wak, kawannya yang memang dia kenal di pesta itu. Ya bukan geng Gardner ya. Mungkin si Justin di sana ada ketemu kawan lain tukar-tukaran nomor handphone gitu. Dah diteleponnya, set nyambung. Weh, kok bisa nggak tolong antarin si Alonzo? Mobil aku terjebak nih ya. Nah pas lagi nelpon kawannya ini, Justin dengar dengan jelas di belakang ada kayak suara Alonzo yang lagi kesal tuh loh, Wak. Kau pakai kejebak pula, mana kau suruh aku balik sama orang nggak aku kenal lagi, kata kayak gitu. Kesal si Alonzo. Yalah ini kan kawannya si Justin. Dah lah tuh dimatiin lah telepon sama si Justin kan. Yang penting di benak dia pada saat itu, walaupun si Alonzo ini kesal, setidaknya Alonzo udah tahu kalau kau lagi dititipin sama kawan aku. Dia tahu aku nggak bisa jemput dia gara-gara aku kejebak. Gitu dalam hatinya si Justin kan. Nah karena itu Justin pun tetap usaha melepaskan mobilnya dari jebakan itu. Gak lama kemudian dia pun berhasil dan dia lanjut balik lagi ke rumahnya, Wak. Udah nggak ke farmhouse lagi karena
dia tahu Alonzo balik sama kawannya, udah dititipin sama dia. Pikirnya dia, ya kan? Tapi ternyata keputusan itu salah, Justin. Salah. Alonzo hilang. Nah, dah tua kan, keesokan paginya yaitu hari Minggu tanggal 4 April, Maria ibunya Alonzo langsung mendapatkan telepon dari Justin yang menanyakan, "Tante, Alonzo udah balik ke rumah kan?" Nah, Maria kaget waktu ditanya kayak gitu karena setahu Maria pasti anaknya masih di kamar jam-jam segini nih, karena Alonzo pun mau kemanapun dia pergi, mau semalam, sepagi apapun dia pasti balik. Bukan tipe anak yang suka nginep di tempat orang gitu loh, Wak, enggak. Karena Alonzo pun paling nggak bisa tidur kalau nggak di kamar sendiri gitu loh. Nah, kok tiba-tiba si Justin nanya kayak gitu? Akhirnya Maria langsung ngecek kamarnya Alonzo kan untuk bisa memastikan, dan pas dilihat tempat tidur Alonzo masih rapi kali. Alonzo jelas nggak ada di kamar itu sama sekali. Wah, akhirnya Alonzo pun panggil Alonzo panggil Alonzo pula. Maria ini pun panggil anaknya kan di rumah berkali-kali, Alonzo gitu kan, mana kau? Maria ini pikir mungkin dia entah tertiduran di ruang mana gitu kan, atau bahkan di ruang bawah tanah tadi mana lah gitu pokoknya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali Wak setelah dipanggil-panggil itu. Dan barulah dari situ Maria menyadari Alonzo anaknya nggak ada di rumah. Langsunglah dia telepon si Justin, Alonzo nggak ada. Kemana dia? Aduh, nggak ada ya tante. Nggak ada. Sekarang kau tolong telepon semua kawan-kawanmu yang ada datang ke pesta itu juga, cari tahu di mana Alonzo berada ya, kata tante Maria kan. Nah, sejak mendapatkan kabar itu Maria pun langsung panik ketakutan dia Wak, karena dia tahu nih Alonzo nggak pernah akan melakukan hal ini. Ini di luar karakter Alonzo. Maria mulai sadar nih, wih ada yang nggak beres nih sama anak aku. Nah, akhirnya di pagi itu semua kawan-kawan Alonzo yang bersamanya pada malam itu dibangunkan dengan panggilan panik dari si Justin. Semua menanyakan apakah mereka melihat atau sedang bersama Alonzo, dan tidak ada dari mereka yang melihatnya sejak malam sebelumnya. Dan sama Wak, semua kawannya Alonzo juga mengatakan bahwa hal ini nggak kayak Alonzo, hilang tanpa kabar kayak gini, nggak pernah Alonzo kayak gitu. Dan dari sana mereka tahu kalau ada sesuatu yang salah di sini. Sampai akhirnya Justin pun memutuskan untuk menelpon kenalannya yang sudah diminta tolong untuk nganterin siapa Alonzo balik kan dari pesta itu, yang dititipin sama si Justin tuh loh waktu dia terjebak. Dan ketika si kawan ini ditanya, dia bilang, "Weh, Wak, semalam waktu aku ajak dia pulang, dia pergi aja gitu ninggalin aku entah kemana. Aku pikir si Alonzo pergi dari aku karena dia udah dapat tumpangan yang lain dari orang lain, Wak. Atau kok nggak nyusulin dia?" "Enggak, memang nggak aku susulin, aku langsung balik." Nah, mendengar hal ini Maria pun makin panik lagi, apalagi si Justin. Maria pun akhirnya langsung memutuskan untuk menelpon sahabat masa kecilnya Alonzo yang nggak ikut pada party malam itu padahal. Siapa, masih ingat Glenn? Si Rodney, betul. Maria ceritain semuanya sama Rodney. Rodney pun terkejut. Rodney pun langsung bergegas secepat mungkin untuk bisa membantu Maria mencari Alonzo. Gak lama kemudian Rodney nyampe di rumah. Ya udah ada Justin sama geng Gardner tuh di rumah. Rodney, Justin, geng Gardner langsung pergi Wak ke tempat pesta itu. Nah, waktu di perjalanan baru si Rodney sadar kalau lokasi party mereka ini adomen banget kuy. Dan sekarang kalian tinggalin kawan aku di sana. Marah, kesal si Rodney kan. Diam aja yang lain, takut nih Rodney marah. Nah, waktu udah sampai sana mereka singgahlah ke sekitar rumah-rumah di sana untuk bisa ngecek dan mencari tanda-tanda Alonzo atau mungkin juga barang-barang Alonzo lah. Karena pada saat itu mereka masih mikir mungkin Alonzo ini lagi mabuk terus pingsan di suatu tempat di properti di sana, dan mereka berharap bisa menemukan Alonzo. Dan pas mereka berjalan ke daerah berhutan Wak, di seberang jalannya tepat di seberang farmhouse itu, mereka menemukan salah satu sepatu boot Alonzo dan topi tengkoraknya. Nengok itu mereka langsung makin mencari dan menyusuri jalan di sisi yang sama kan dengan farmhouse itu, dan mereka kembali menemukan sepatu boot Alonzo yang lain yang tergeletak di tepi sungai gitu. Dan dari temuan itu Rodney pun langsung mikir kayaknya seseorang baru aja ngebuang barang-barang Alonzo ini dari mobil gitu loh waktu mereka sedang berkendara di jalan. Kan macam dicampain kayak gitu aja kan. Dan setelah mereka menemukan sepatu boot kedua ini, ada nih seorang pria yang tidak mereka kenal yang lagi ngendarain mobil juga bilang sama mereka, "Woi, ngapain kalian sini? Cepat kalian pergi dari sini ya." Marah. Nah, pada saat itu geng Gardner ditantang kayak gitu marah juga, nggak mau pergi dia. "Ngapa kau? Aku mau di sini kok, aku mau nyari kawan aku. Kalian yang pergi." "Enak aja, aku nggak ganggu kau kok." Marah mau balik ngelawan nih. Tapi Wak, Rodney di situ diam aja, dia yang malah ketakutan. "Weh, udah weh. Diam, udah yuk pergi dari sini." "Apa kau?" kata geng Gardner, "kan orang ini kok kurang ajar." Nah, kenapa si Rodney ini ketakutan Wak? Karena Rodney tahu kalau ternyata wilayah ini adalah sebagian besar penduduknya berkulit putih dan dikenal dengan rasisme, Wak. Dan pada saat itu Rodney adalah satu-satunya pria kulit hitam di kelompok itu kan. Makanya dia harus menyelamatkan diri, takut. Dan setelah Rodney mengatakan daerah itu dikenal daerah rasisme, barulah di sana geng Gardner ini sadar kalau mereka sudah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan Alonzo di pesta ini. Pesta yang ada di daerah ini ya. Apalagi si Justin, Wak.
Justin. Rodney kesal kali sama si Justin karena Justin lah yang bertanggung jawab di sini kan. Harusnya Justin tidak meninggalkan Alonzo di sini. Tapi kayak mana pula ya kan, Wak, Justin pun nggak tahu kalau itu wilayah rasis. Dia pun jadi nggak enak hati kali kalau kalian di posisi Justin kayak mana tuh. Karena di sisi lain saat mereka di party itu kelihatan orang-orang di sana baik-baik aja kok, nggak ada masalah sama sekali kan ya, kecuali memang adu mulut di dapur itu aja. Itu pun adu mulut nggak sampai adu fisik. Tapi kan sepanjang acara nggak ada yang ngeresein Alonzo lagi dan kawan-kawan Gardner dia yang lain. Nah inilah, Wak, kenapa sangat penting untuk kalian hati-hati dan cari tahu tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Mau itu pergi pesta, mau pergi acara apa aja lah, karena kalian belum tahu ya gimana kebiasaan orang-orang di sana kayak apa. Jangan meninggalkan kawan kalian aja, kasihan weh. Sekiranya udah tahu agak bahaya, nggak cocok sama kalian, nggak usah didatangi, nggak usah cari penyakit. Ya, panik lah ini semuanya kan. Akhirnya pencarian pun makin dilakukan, Wak. Nah jadi, Wak, setelah pencarian pertama di farmhouse itu, mereka pun akhirnya melaporkanlah itu semuanya ke Maria. Apa yang mereka lihat tentang sepatu boot, topi, dan tentang pria yang menyuruh mereka pergi itu. Maria dengar itu kaget, shock, nangis dia, Wak, dan mereka langsunglah pergi ke kantor polisi untuk bisa melaporkan bahwa Alonzo sudah hilang. Tapi pada saat itu polisi mengatakan kalian harus nunggu 48 jam dulu, Bu, baru bisa dilaporkan balik karena Justin pula Alonzo ini udah cukup usia, siapa tahu dia memang lagi pergi kemana-mana gitu. Pokoknya polisi berusaha lah, Wak, untuk meyakini keluarga dan kawan-kawannya Alonzo ini bahwa Alonzo pasti akan balik gitu. Nah Maria dengar itu pun jadi makin khawatir, Wak, bukan tenang dia, karena dia yakin ada yang nggak benar nih terjadi sama anaknya. Malam itu juga Maria langsung lah telepon anaknya satu lagi tuh, si Billy. Maria nangis histeris, dia nggak tahu mau buat apa-apa lagi kan, dia nggak tahu harus pergi ke siapa lagi. Billy pun berusaha menenangkan mamanya, dia bilang tenang ibu, tenang. Dini hari nanti aku akan pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Karena kebetulan pula Billy sama istrinya yang bernama Cindy ini mengetahui, Wak, siapa pemilik farmhouse itu. Dan ternyata farmhouse itu adalah properti sewaan. Dah lah kan, Billy sama Cindy pun langsung lah pergi ke farmhouse itu, Wak, untuk melihat sendiri, untuk memastikan juga. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka langsung lah ngecek lewat jendela kan. Nah sebagian besar rumah yang mereka intip itu kosong. Malah Billy kaget, tempat itu sempat diadakan pesta beberapa malam yang lalu, udah langsung bersih kosong gitu loh. Nah karena nggak ada petunjuk apa-apa, Wak, Billy pun akhirnya meninggalkan rumah itu dan dia kembali lagi nih melewati kota untuk menuju ke kantor polisi setempat. Dan pada saat lagi OTW ke sana, Wak, di jalan Billy sama si Cindy ini menyadari bahwa mereka mendapatkan banyak tatapan sinis dari penduduk berkulit putih di sana. Semua sipein mereka, sinisin mereka. Nah pas mereka udah sampai kantor polisi, mereka pun ketemulah sama sheriff di sana kan. Dan kalian tahu polisi-polisi di sana betul-betul nggak peduli sama sekali, Wak. Mereka mengatakan mungkin aja Alonzo lagi jalan-jalan tuh. Ngapain orang jalan-jalan hari-hari gitu ya kan? Billy bilang, Pak, kalau adik saya sekedar jalan-jalan, kenapa sekarang nih sepatu boot dia ditemukan di pinggir jalan sama sungai? Ngapain dia jalan-jalan nggak pakai sepatu? Coba Bapak pikir. Ditambah lagi adik saya ini lagi cedera kaki, Pak. Nggak mungkin dia bisa jalan lama-lama nggak pakai sepatu. Billy terus lah, Wak, meyakinkan kepolisian untuk bisa memeriksa keberadaan adiknya. Dan akhirnya sheriff itu pun mengirimlah itu seorang petugas bernama Paul untuk bisa pergi ngecek langsung ke properti tempat Alonzo terakhir terlihat untuk bisa diselidiki. Paul pun pergilah memeriksa farmhouse itu kan. Dia berjalan di sepanjang sungai juga dan kembali lagi nih ke beberapa properti-properti di sekitarnya. Tetap aja, Wak, nggak ada dia melihat tanda-tanda Alonzo atau siapapun yang dicurigakan. Dan ketika hasil pengecekan Paul ini negatif, Wak, kasus ini pun langsung diserahkan ke Biro Investigasi Kansas atau KBI. Dan hanya dalam beberapa hari, alhamdulillahnya KBI langsung mengorganisir dan mengerahkan nih pencarian intensif penuh untuk Alonzo Brooks di daerah itu, Wak. Mereka membawa tim pemulihan bukti, anjing pelacak juga, Kansas High Patrol juga, dan juga melakukan pencarian melalui udara nih pakai helikopter, Wak. Dan para penyelidik dengan cermat langsung menggeledah ladang dan juga area hutan di sana. Mereka berjalan di sepanjang sungai, Wak, dengan anjing-anjing pelacak itu, dan tetap aja sayangnya nggak ada tanda-tanda Alonzo masih hidup atau berada di sana. Nggak ada, udah sampai semuanya Tuhan dilakukan, nggak ada Alonzo, nggak ternampak. Nah kemudian, Wak, pada tanggal 10 April 2004, sekitar seminggu setelah Alonzo ini hilang, FBI pun akhirnya terlibat, Wak. Mantap. Dan daerah farmhouse itu pun langsung dicurigai oleh mereka karena memang kemungkinan hal ini terjadi disebabkan kebencian mereka kepada orang berkulit hitam. Dan inilah yang membuat Alonzo menjadi sasaran mereka. FBI pun tahu ternyata lokasi itu adalah lokasi yang memang dikenal rasisnya, Wak. Dan dari informasi itu media pun juga mulailah itu melaporkan bahwa kasus ini berpotensi menjadi kejahatan rasisme. Mereka mengatakan hal ini berpotensi karena Alonzo adalah salah satu dari sedikit orang kulit hitam
hitam yang memang kebanyakan orang kulit putih di pesta itu. Dan ada juga beberapa saksi yang mengatakan kalau ada sedikit komentar atau sinisan rasis memang yang dibuat di pesta itu, Pak. Nah, mendengar hal ini penduduk Lasinia itu pun dibuat kesal juga lah sama liputan ini kan. Pemberitaan itu bisa membuat Lasinia ini terlihat menjadi tempat yang buruk kan. Dan penduduk di sana juga mengatakan sebenarnya kan yang pesta itu juga ada dari orang-orang kota lain. Belum tentu penduduk Lasinia. Mereka menegaskan Lasinia bukanlah tempat rasis yang mengerikan. Tetapi lagi-lagi para penyelidik sebenarnya tahu sejarah kota ini. Dan bahkan media juga sempat mengatakan kepada semua orang untuk mencoba menjauh dari Lasinia itu sebanyak mungkin karena kota ini rasis. Dipojokkan Lasinia. Dan karena dengan semua usaha maksimal yang memang sudah dilakukan masih juga belum membuahkan hasil, wah, akhirnya pihak keluarga Alonzo pun memutuskan untuk membuat tuh kayak kaos dan pamflet bergambar Alonzo yang bertuliskan Lost but not forgotten. Kembali lagi tim kepolisian tidak putus asa, wah. Mereka membuat tim penyelamat dan tim pemulihan bawah air didatangkan juga untuk bisa membantu mencari Alonzo di sungai. Nah, mereka ini wah adalah tim penyelamat dari sukarelawan yang memiliki spesialisasi dalam forensik, operasi penyelaman dan juga pemulihan bukti, wak. Dan mereka menggunakan peralatan berteknologi tinggi dan teknologi terbaru itulah di lapangan. Nah, melihat hal ini keluarga Alonzo pun yang ngerasa terharu karena usaha tim kepolisian dan sukarelawan dalam membantu mencari anaknya dan saudara mereka ini benar-benar dilakukan secara maksimal lah gitu kan. Tapi wak, di sisi lain ketika keluarga menyadari kalau tim penyelam ini diturunkan untuk mencari tubuh Alonzo di dalam air, harusnya nggak perlu sampai pakai tim penyelam profesional kayak gini. Mereka pun bisa sebenarnya nemuin dia. Karena kenapa? Sungai itu, wak, dalam itu nggak lebih dari 3 kaki. Di titik manapun di sungai itu, wak, mereka kan selalu bisa ngelihat dasarnya. Jadi nggak perlu pakai tim penyelam saja nih. Tapi walaupun begitu tim penyelam tetap melakukan upaya ini. Para penyelam ini akhirnya dipisah nih menjadi 2 tim yang berbeda dan mereka pun langsung membersihkan semua semak-semak di sepanjang air dan juga menjelajahi setiap inci dari sungai itu. Tapi lagi-lagi pada akhirnya mereka tetap tidak menemukan indikasi adanya mayat di sungai itu atau tanda-tanda Alonzo apalagi yang mereka temukan. Gak ada. Akhirnya mereka pun melaporkan temuan mereka ke kantor polisi dan juga mereka tetap menawarkan untuk datang kembali jika diperlukan. Tapi sayangnya mereka tidak pernah dipanggil lagi karena pada akhirnya penyelidikan atas hilangnya Alonzo Brooks ditutup. Wah, aduh kasihan ya. Nah, secara keseluruhan polisi dan sukarelawan sudah melakukan 6 kali penggeledahan properti, farmhouse dan juga sungai. Wah, 6 kali nih bolak-balik mereka ngecek. KBI dan FBI juga sudah melakukan banyak wawancara dengan orang-orang yang berbeda yang berada di pesta itu untuk melihat apakah mereka bisa mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi sama si Alonzo. Dan beberapa saksi juga bersedia menjalani tes poligraf dan dari tes itu juga nggak ada yang terindikasi berbohong. Sempat juga waktu itu keluarga Alonzo mendengar desas-desus yang mengatakan kalau di pesta malam itu katanya sempat terjadi pertengkaran fisik ya sekitar jam 3 atau 4 pagi gitu. Tapi masih jadi pertanyaan pada saat itu siapa yang berantem, wah, entah Alonzo atau bukan. Tapi yang jelas pertengkaran ini terjadi setelah semua geng Gardner tuh pergi dari pesta. Tapi setelah diperiksa lagi katanya nggak ada pertengkaran malam itu. Masih simpang siur nih ya. Dan selama 3 minggu itu juga anggota keluarga Alonzo menelpon bolak-balik kantor sheriff di farmhouse untuk bisa menanyakan kabar terbaru tentang kasus tersebut. Tetapi akhirnya penyelidik meminta mereka untuk berhenti menelpon. Mereka bilang, kami akan menghubungi kalian jika kami mengetahui sesuatu ya, katanya. Aduh, gimana paniknya waktu itu ya. Aduh. Namun wah, akhirnya hampir sebulan setelah Alonzo menghilang, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Mei 2004, keluarga pun tetap mengumpulkan teman-teman dan juga beberapa komunitas sukarelawan untuk bisa tetap mencari Alonzo di sana walaupun memang penyelidikan sudah ditutup. Nah, ada nih salah satu kelompok sukarelawan yang bernama Karen Turner. Nah, Karen ini memutuskan untuk mencari Alonzo di sekitar sungai lagi. Mereka bersihkanlah semak belukar di sekitar sungai itu kan. Dan ketika mereka mencapai kayak tepi jurang gitu, tiba-tiba mereka melihat Alonzo berada di atas air, terbaring. Dan dari kejauhan terlihat sepertinya Alonzo masih hidup, wah. Posisinya Alonzo tuh betul-betul kayak terbaring baik gitu loh, seolah-olah dia tuh lagi tertidur di sungai. Setelah itu akhirnya Karen pun langsung lah pakai HT gimana? HT gini. Dia kasih tahu pamannya Alonzo yang bernama Edward sama si Billy yang memang juga lagi pencarian di situ juga. Dan mereka mengatakan Alonzo ditemukan, tubuh Alonzo ada di sini, gitu kan. Nah, pas dapat kabar ini mereka yang dengar itu langsung lah semua berlari ke titiknya si Karen untuk memastikan dan melihat langsung. Dan pada saat itu betul, wak, itu Alonzo. Dan setelah melihat itu nggak ada, wak, yang berani sentuh tubuhnya Alonzo, wak, supaya nggak ngerusak sidik jari di tubuh Alonzo kan. Tapi sayangnya setelah didekati, Alonzo yang terlihat tertidur dan masih hidup itu
ternyata sudah tidak bernyawa, Wak. Gak bernyawa, meninggal Alonzo. Keluarga yang melihat hal tersebut di sana pun langsung histeris, mereka sedih, tapi setidaknya mereka puas Alonzo sudah ditemukan. Walaupun memang mereka harus menerima kenyataan pahit kalau Alonzo udah gak ada lagi di dunia ini. Jasad Alonzo pun kemudian dibawa ke Shawnee County, di mana ahli patologi yang bernama Dr. Eric Michel yang melakukan otopsi jasadnya si Alonzo ini, Wak, mengatakan bahwa dia tidak menemukan jejak pelecehan, tidak ada patah tulang, tidak ada luka tembak, penusukan, dan tenggelam atau pencekikan. Meskipun dokter ini berkata bahwa dia tidak bisa menentukan apakah Alonzo ini dicekik atau tidak, karena semua jaringan di sekitar leher dalamnya si Alonzo ini sudah membusuk, Wak. Dan bahkan banyak juga yang sudah dimakan serangga dan hewan-hewan di sana lah gitu. Terus nggak ada, Wak, air di paru-parunya Alonzo. Berarti kan Alonzo bukan mati gegara tenggelam kan? Ahli patologi ini pun akhirnya mengatakan bahwa tidak ada cara untuk membuktikan dengan tepat bagaimana Alonzo ini meninggal, dan akhirnya kematian Alonzo pada saat itu diputuskan belum bisa ditentukan. Nah, di sisi lain, Wak, saat keluarga Alonzo menemukan jasad ini, mereka makin yakin bahwa ada yang nggak beres dengan pencarian Alonzo selama ini. Mereka berpikir pasti sudah terjadi kecurangan nih di sini. Karena nggak mungkin, Wak, tim SAR, anjing-anjing pelacak, helikopter bisa melewatkan posisi di mana Alonzo pada saat itu ditemukan. Alonzo berada betul-betul di tempat yang gampang kali dicari, Wak. Keluarga berpikir nih, mungkin si pelaku mendapatkan kabar bahwa polisi dan sukarelawan terus mencari Alonzo di posisi itu, makanya lah akhirnya mereka atau siapapun lah itu pelakunya memindahkan tubuh Alonzo ke sana untuk bisa ditemukan. Dan yang anehnya lagi, Wak, adalah setelah otopsi itu dilakukan, sheriff di daerah itu awalnya langsung maju dan dia mengatakan bahwa dia percaya ini adalah pembunuhan. Tapi beberapa hari kemudian dia pun narik kembali itu pernyataannya dan menyebut kasus Alonzo sebagai kematian yang belum bisa ditentukan. Nah, ketika ditanya nih tentang bagaimana tubuhnya Alonzo kok bisa bertemu di sungai setelah digeledah beberapa kali itu, si sheriff ini bilang alam lah yang sudah membawa tubuhnya itu turun ke sungai. Keluarga Alonzo dengar ini jelas nggak terima lah. Mereka percaya bahwa si pelaku itu pasti dengan sengaja menempatkan tubuh Alonzo di sana dengan baik ketika mereka sudah mendengar bahwa sukarelawan dan juga siapapun itulah pasti akan mencari lagi ke daerah itu. Keluarga percaya bahwa selama ini Alonzo sudah disembunyikan oleh pelaku. Nah, pemimpin tim penyelam tadi, Wak, juga sepihak nih sama keluarga Alonzo. Mereka juga mengatakan tidak mungkin tubuhnya Alonzo dari awal hilang memang di sungai. Karena kalau memang betul, pasti udah dari awal mereka temukan lah. Orang semua inci disisir sama mereka kok. Tapi, Wak, lagi-lagi beberapa penyelidik mengeluarkan teorinya. Mungkin sebenarnya Alonzo ini lagi tersangkut di suatu tempat gitulah di jurang. Dan ketika sungai ini udah semakin terisi air, permukaan air naik, maka itulah tubuhnya ini bisa kebawa ke hilir. Ya mungkin juga sih. Tapi, Wak, ini agak rada nggak masuk akal nih. Karena pada saat Alonzo ditemukan juga barang-barang Alonzo, Wak, yang bersamaan dengan jasadnya. Kayak dompet, kartu-kartu member, bandana, kertas-kertas yang memang masih ada tulisannya. Dan barang-barang ini nggak ada yang rusak sama sekali. Semua baik-baik aja. Ya basah-basah gitu aja. Cuman yang nggak kayak udah lama didiamin gitu, nggak hancur gitu. Nah, dari sini kan pasti selama ini Alonzo bukan berada di dalam air kan. Nah, ditambah lagi, Wak, Billy, abangnya si Alonzo mengatakan bahwa ketika pertama kali saya menemukan Alonzo, jasad Alonzo ini terlihat normal, kulitnya masih macam orang masih hidup, tidak ada perubahan warna atau apapun lah yang menunjukkan kalau seseorang sudah meninggal. Biasanya kan kalau udah lama ada di air pasti bengkak ya kan, ini enggak. Maka dari itu, setelah kematian Alonzo ini ada dua misteri besar yang terjadi. Pertama, bagaimana Alonzo meninggal, dan yang kedua, di mana tubuhnya Alonzo selama ini berada. Dan sayangnya karena tidak ada bukti kejahatan rasial, FBI pun meninggalkan kasus ini dan keluarga hanya bisa menanti berharap menemukan jawaban dan keadilan atas kematian Alonzo. Nah, dari sini, Wak, banyaklah tuh orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tahu nih apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Ada orang yang bilang Alonzo ini diseret pakai truk lah, dipukulin sampai mati lah, macam-macam lah. Pokoknya banyak nih desas-desus dari orang-orang. Bahkan ada yang bilang teman-teman Alonzo, yaitu geng Gardner, sebenarnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, Wak, ya, kalau kalian udah nonton episodenya Unsolved Mystery nih, pasti kalian bisa ngerasain banyak kali kesedihan datang dari geng Gardner itu, Wak. Terutama Justin. Kelihatan kali ada banyak kali penyesalan, rasa sakit, dan rasa betul-betul ngerasa bersalahnya gitu loh meninggalkan si Alonzo di sana. Tontonlah nanti abis ini ya. Kesian kali aku nengok Justin nih, betul aja. Nah, karena tidak menemukan jawaban sama sekali dari penyebab kematiannya Alonzo, dari sinilah juga pasti berkembang teori-teori kematiannya Alonzo, Wak. Sekarang kita masuk nih ke sana. Yuk.
Nah, dari kejadian yang tidak menemukan jawaban ini pastilah akan muncullah beberapa teori-teori kematiannya Alonzo. Seperti apa-apa aja. Pertama, mungkin pada saat itu Alonzo terlalu banyak minum dan dia tersesat, abis itu dia terluka, terus dia pingsan. Mungkin. Tapi kalaupun betul kayak gitu, mereka pasti bisa langsung menemukan Alonzo lah. Mereka pasti akan menemukan jejaknya. Terus gimana mereka ngejelasin soal sepatu Alonzo yang dibuang kayak gitu aja dari mobil di sisi jalan, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang bilang mungkin Alonzo waktu itu minum terlalu banyak di pesta dan orang-orang takut mereka akan mendapatkan masalah karena minum alkohol terlalu banyak di pesta itu. Alonzo panik, maka dia kabur, terus kecelakaan. Nggak masuk akal juga karena Alonzo ini udah di usia legal, udah 23 tahun dia boleh minum memang di sana. Nah, terus yang ketiga, ada yang bilang mungkin seseorang telah memberinya beberapa jenis obat yang membuat Alonzo ini overdosis dan orang ini ngerasa bersalah, terus takut, dan merekalah yang menyembunyikan tubuhnya. Terus keempat, ada juga banyak orang yang mengaku melihat Alonzo ini sempat bergaul dengan seorang wanita muda berkulit putih dan mereka tampaknya begitu dekat di pesta itu. Mereka tertawa, saling menggoda juga, dan mungkin ada seseorang di sana yang tidak menyukai kedekatan mereka. Nah, terjadilah itu baku hantam kan, yang kemudian mengarah pada pembunuhan atau mungkin pembunuhan yang memang sudah berencana sejak awal kepada Alonzo. Tapi kawan-kawan Alonzo tahu kalau jika Alonzo dalam situasi ini dia pasti akan melawan. Walaupun sekali baku hantam pasti Alonzo ngelawan. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, terus yang kelima, mungkin Alonzo pada saat itu mencoba berjalan pulang di penghujung malam. Dia nggak mau ikut sama kawannya si Justin karena dia nggak kenal, makanya dia pilih jalan kaki sendirian. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jauh kamu balik ke rumahmu dan ngapain juga kau lepas sepatumu. Dan dari semua teori mungkin itu, lagi-lagi keluarga sangat yakin bahwa Alonzo selama ini sudah disimpan di suatu tempat selama beberapa waktu, entah hidup atau mati. Dan Billy abangnya percaya kemungkinan adiknya ini disimpan di kulkas daging yang besar tuh, makanya tubuhnya Alonzo ini masih dalam keadaan baik ketika mereka menemukannya. Tapi seorang ahli patologi lain yang bernama Dr. Michelle, dia percaya bahwa tidak mungkin seseorang memindahkan tubuhnya Alonzo ke sungai karena hal itu agak merepotkan untuk membawa tubuh Alonzo ke sungai tanpa terlihat orang. Bukan berarti nggak bisa, tapi kok kayak agak repot gitu ya untuk mindahin atau nyeret atau bawa badan orang ke sungai itu gitu. Tapi walaupun demikian, keluarga Alonzo akhirnya bisa memberikan Alonzo pemakaman yang layak dan mengadakan upacara pemakaman untuk Alonzo. Dia dimakamkan di pemakaman Gunung Kalvari di Topeka. Tapi bagi keluarga, terutama ibunya, saudara laki-lakinya, tidak mengetahui apa yang terjadi pada Alonzo adalah rasa sakit yang sangat dalam. Justin pun juga mengatakan bahwa dia selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kalau dia nggak pergi aja ninggalin Alonzo waktu itu, pasti hal ini tidak akan terjadi. Dan sedihnya lagi, beberapa tahun kemudian keluarga mereka menerima berita yang lebih menghancurkan lagi karena KBI merilis pernyataan bahwa mereka secara resmi menutup kasus ini. Keluarga betul-betul terkejut kali, karena mereka masih tidak memiliki jawaban atas kematian misterius Alonzo. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Alonzo. Kenapa Alonzo bisa berakhir di sungai? Mereka tidak mendapatkan jawaban itu sama sekali. Iya kan? Nyesek nggak itu, Ya Allah. Tapi untungnya, ketika Netflix mengerjakan reboot Unsolved Mystery mereka dan Netflix mendengar tentang kasusnya Alonzo, mereka pun memutuskan untuk memasukkan kasus ini ke dalam salah satu episode mereka. Nah, karena pendapat banyak perhatian pada kasus ini, maka Netflix pun langsung mengirimkan permintaan informasi ke FBI yang membuat Stephen McAllister, jaksa Amerika Serikat untuk distrik Kansas, segera mulai menyelidiki kasus ini kembali karena dia sendiri pun belum pernah mendengar kasus ini dan dia menyadari bahwa kasus ini seharusnya jangan ditutup. Dan untungnya kasus ini pun dibuka kembali karena kontribusi dari Netflix pada bulan April 2019 setelah 15 tahun berlalu. Dan sejak itu FBI kembali bergabung dan terus menyelidiki kemungkinan bahwa kematian Alonzo adalah bagian dari kejahatan kebencian. Dan sampai saat ini pun penyelidikan masih terbuka. Mereka kembali mewawancarai saksi, mencari bukti, mencoba menyatukan bagian-bagian dari apa yang terjadi di pesta itu. Dan pada bulan Juni tahun 2020 lalu FBI mengumumkan hadiah $100.000 untuk informasi apa saja yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Dan karena kasus ini terjadi pada tahun 2004, banyak orang yang berada di pesta itu yang dulunya remaja pasti sekarang udah mulai dewasa lah. Mungkin ini bisa membuat mereka lebih sadar lagi sekarang kan, dan mungkin mereka akan bersedia untuk berbicara karena mungkin mereka sebenarnya melihat sesuatu tapi belum diungkapkan. Dan selain itu, penyidik juga mengumumkan bahwa saat ini ada beberapa perkembangan
perkembangan positif dalam kasus ini, Wak. Karena penyidik bilang kalau kasus yang terjadi ini adalah bukti nyata kalau Alonzo adalah korban kejahatan kebencian. Mereka mengatakan ada banyak laporan dari mereka yang hadir di pesta itu mengatakan bahwa betul terjadi aksi perkelahian dan di sana ada komentar rasis yang dikatakan. Oh, udah banyak nih buka suara ya kan. Sampai akhirnya FBI pun memutuskan untuk menggali kembali kuburan Alonzo dan jenazahnya dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Dover untuk bisa diperiksa oleh ahli patologi forensik dan beberapa ahli di bidangnya. Mereka udah menggunakan teknologi DNA yang terbaru yang tidak tersedia waktu tahun 2004. Dan dari pemeriksaan ini tim forensik percaya bahwa Alonzo sudah dibunuh karena ditemukan ada luka di tubuh Alonzo yang tidak sesuai dengan pola pembusukan normal. Jadi luka itu bukan gara-gara pembusukan tapi gara-gara tindakan orang. Nah, dan kemudian pada tanggal 5 April 2021 lalu, penyebab kematian Alonzo akhirnya diubah menjadi pembunuhan. Dan kasus ini pun mendapatkan perkembangan baru yang besar, Wak. Keluarga pun sangat bahagia mendengar kabar ini. Akhirnya keluarga bisa tahu nih penyebab kematian Alonzo itu gara-gara dibunuh. Terungkap udah, Wak. Dan akhirnya mereka pun jadi memiliki harapan baru lah kan untuk bisa mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Nah, karena teknologi udah makin berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, makin memungkinkan lagi kan untuk mendapatkan banyak informasi yang datang nih dari DNA. Dan akhirnya barang-barang yang ditemukan bersama jasadnya Alonzo, masih ingat kalian kan? Itu pun kembali diselidiki, Wak. Dan setelah dianalisis DNA, akhirnya ditemukan ada profil yang bukan milik korban. Jadi dengan kata lain, itu adalah profil DNA manusia yang nggak diketahui siapa nih sekarang. Yang pasti berpotensi dialah yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Dan sekarang pengujian pun kembali dilakukan untuk mencari tahu nih siapa pemilik DNA ini kan. Keluarga pun makin senang lagi, Wak. Akhirnya sebentar lagi mereka bisa mengetahui siapa pelaku pembunuh Alonzo. Tapi karena memang temuan DNA ini baru aja ditemukan kemarin kan, Wak. Jadi sampai sekarang, sampai video ini aku buat, Wak, penyelidikan masih berlangsung. Nah, marilah sekarang kita doakan semoga pelaku segera ditemukan, Wak, ya, dan keluarga Alonzo ini bisa segera mendapatkan keadilan. Nanti kalau ditemukan siapa dan terbukti memang dialah yang bersalah, bakal aku update lagi sama kalian ya. Mungkin akan aku bahas di video berikutnya. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus Alonzo Brooks. Gimana menurut kalian? Aku sarankan kalian untuk nonton Unsolved Mystery bagian Alonzo Brooks ini di Netflix. Dan alhamdulillahnya sekarang kasus ini kembali dibuka dan lagi dalam tahap penyelidikan. Semoga segera ditemukan ya siapa pelakunya. Kesal pula aku. Penasaran loh aku. Siapa nih sebenarnya dan apa yang terjadi? Kalian penasaran juga nggak? Kita doakan aja lah semoga segera. Semoga segera terungkap ya. Awak mau bantu pun nggak bisa, jauh kali di Kansas ya kan. Bantu doa aja lah, Wak, insya Allah cepat ditemukan supaya Alonzo dan keluarga pun bisa mendapatkan keadilan. Ya. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.